Baik, Smadin. Fisika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 59. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, begitu juga kunci-kunci semua yang nyata. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang jatuh melainkan Ia mengetahuinya. Tidak pula satu butir biji pun yang jatuh di kegelapan bumi melainkan Ia mengetahuinya. Tidak juga sesuatu itu basah atau kering melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Biji yang jatuh ke bumi, gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam pembahasan tentang gravitasi. Kita sudah mengetahui bahwasanya penyebab benda bergerak adalah gaya. Gaya itu apa? Sampai sekarang pun mungkin tidak ada orang yang dapat menjelaskannya dengan baik. Yang kita tahu gaya itu ada dan dia menyebabkan benda bergerak. Dari mana sumber gaya itu? Ilmuwan, fisikawan mengetahui bahwasanya sumber gaya di alam semesta ini hanya ada 4. Yang pertama adalah gaya magnet, kedua gaya gravitasi, ketiga gaya listrik, dan yang keempat adalah gaya ikat inti atom. Gaya-gaya ini tidak pernah habis, tidak pernah berkurang. Dia hanya mengikuti suatu perumusan bahwa besarnya sekian pada jarak sekian. Nah, dalam animasi yang pertama kita lihat bahwa Newton menyatakan benda-benda di alam semesta ini tarik-menarik sesuai dengan persamaan G kali M, benda pertama, benda kedua, dibagi jarak keduanya kuadrat. Kalau sendirian bagaimana? Tidak terlihat gaya tarik-menarik itu. Tapi kalau dua, maka ada gaya interaksi. Benda pertama menarik benda kedua menarik benda pertama. Kalau ada 3, maka 3 benda ini saling tarik-menarik. Kalau ada 4, keempat benda ini saling tarik-menarik. Gaya gravitasi inilah yang menyebabkan sebuah apel jatuh ke bumi. Dan bagaimana planet-planet yang ada di sekeliling matahari itu beredar mengikuti orbitnya. Gaya tarik-menarik gravitasi ini susah kita rasakan, tidak seperti dua magnet kita bisa merasakan gayanya. Contohnya kalau ada dua bola bowling yang bermassa 3 kg dan berjarak atau memiliki diameter ya, yang dia sangat berdekatan atau mungkin menempel sehingga diameternya katakan 10 cm ya, bola bowling mestinya nggak segitu kan ya. Kenapa kita nggak bisa merasakan bahwa kedua bola ini tarik menarik? Jawabannya adalah karena gaya ini sangat kecil. Nah, di sini kita kasih contoh ya, bola bowling atau bola yang lain lah yang massanya 3 kg, dia sangat nempel dan diameternya masing-masing berjarak katakan 0,1 meter ya. Kita hitung di sini ternyata gaya tarik menariknya itu hanya 6,03 kali 10⁻⁸ Newton.
ya gaya seperti ini setara dengan berat benda yang masanya 0,6 kg dibagi kecil-kecil sebanyak 1 miliar, ya, sehingga sangat tidak terasakan oleh kita gaya gravitasi ini. Ketika sebuah benda sendirian dalam semesta ini, bayangkan bumi sendirian, tidak ada benda lain. Ada apa di sekitar bumi itu? Kok kalau didatangkan sebuah massa, benda bermassa M, benda bermassa M itu tiba-tiba mendapatkan gaya gravitasi sebesar F, yaitu G kalikan massa bumi dikalikan massa benda itu dibagi jarak benda itu dari pusat bumi, R. Nah, kita membayangkan bahwa di sekitar benda bermassa M itu ada medan gravitasi, ada daerah yang masih di dalam pengaruh gravitasi itu. Kita definisikan untuk benda yang sendirian itu bahwa besarnya medan gravitasi adalah gaya yang akan diperoleh dibagi dengan massa dari benda uji yang diuji di daerah itu, didatangkan di daerah sehingga berjarak R dari pusat bumi tadi. G, kuat medan gravitasi itu adalah F dibagi M, gaya yang akan diperoleh dibagi massa dari benda uji tadi, sehingga kalau untuk bumi besarnya G ini adalah G besar kalikan massa bumi dibagi dengan jarak benda itu dari pusat bumi R kecil kuadrat, sehingga G yang kita sebut medan gravitasi itu, sehingga semua benda kalau didatangkan pada sebuah titik di sekitar permukaan bumi, dia akan mendapatkan gaya gravitasi F sebesar massa benda itu dikalikan kuat medan gravitasi G yang dia peroleh, M kali G. Nah, rumus bahwa F sama dengan M kali G ini mengingatkan kita pada yang namanya berat benda, yaitu W dikali sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Ingat ya, medan gravitasi satuannya Newton per kilogram, karena definisinya adalah gaya gravitasi dibagi massa benda tadi, kilogram. Sementara percepatan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Apakah sama G yang kita kenal selama ini dengan G yang baru saja kita turunkan? Baik, kita bisa menghitung ya untuk bumi dan benda yang ada di permukaan bumi. Kita sudah tahu bahwa benda di permukaan bumi memiliki percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Apakah nilainya sama dengan 10 Newton per kilogram? Kita masukkan di sini persamaannya, G sama dengan G besar kalikan massa bumi dibagi dengan jaraknya dari pusat bumi R kecil kuadrat, karena R sudah kita tentukan sama dengan di permukaan bumi, yaitu pada jarak jari-jari bumi R besar, maka data yang kita peroleh bahwa G 6,7 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, sementara massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kilogram, jari-jari bumi 6.400 km, atau kalau harus dijadikan meter ya 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Maka kita hitung nilainya ternyata 9,8 Newton per kilogram, dan nilai ini adalah sama ya, identik dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat yang selama ini sudah kita sering gunakan untuk menghitung berat benda. Jadi di sini kita bisa simpulkan kuat medan gravitasi adalah percepatan gravitasi yang selama ini kita kenal, hanya saja percepatan gravitasi yang kita kenal ini di permukaan bumi, tidak di ketinggiannya ataupun di dalam bumi ya.
yang nilai 10 ini konstan ketika dia di permukaan bumi. Kalau di ketinggian H misalkan sama dengan jari-jari bumi 2 kalinya, 3 kalinya itu berapa? Baik, kita hitung di sini, kita gunakan G aksen ya untuk membedakannya dengan G yang sudah kita hitung di sini, yaitu permukaan bumi. Nah, kalau R-nya adalah 2 kali jari-jari ya, karena dari pusat ke permukaan terus kemudian kepada ketinggian H, maka kita dapatkan bahwasanya G aksen adalah 1/4 dari G di permukaan bumi. Kalau nanti 3 ya, kalau ini 3R maka akan kita dapatkan 3 kuadrat adalah 1/9. 10 dibagi 9 itu 1. Maka semakin ke atas percepatan gravitasi bumi akan semakin kecil, sehingga orang yang ada di stasiun ruang angkasa sana hampir-hampir tidak memiliki bobot. Bobotnya mendekati 0. Gaya gravitasi dan medan gravitasi ini keduanya besaran vektor. Bekerja menggunakan vektor ini memang agak rumit secara matematika. Seperti kita ketahui, misalkan ada dua massa punya gaya gravitasi F1 dan F2, maka gravitasi total resultan adalah jumlah vektor, sehingga kita harus menghitung kedua-duanya, besarnya dan arahnya. Besar vektor bisa dihitung menggunakan rumus kosinus, atau kalau tetanya 90 derajat menjadi Pitagoras. Adapun arah vektor resultan alfa misalkan dapat dicari menggunakan rumus sinus ya, dimana Fr dibagi sin theta akan sama dengan F2 dibagi sin alfa. Alfa dan tetanya bisa kita lihat pada gambar di bawah ya. Oleh karena itu kita membutuhkan besaran gravitasi yang lain yang sifatnya skalar sehingga kita mudah bekerja dengan gravitasi ini. Maka didefinisikanlah yang namanya energi potensial gravitasi. Dan kalau dicari medannya namanya medan potensial gravitasi. Kita nggak membahas bagaimana menurunkannya. Untuk mendapatkannya kita akan gunakan saja langsung pendekatan rumus. Kalau F itu R-nya kuadrat, kalau energi potensial itu R-nya tidak kuadrat dan tandanya negatif ya. Untuk medan potensial gravitasi dibandingkan dengan medan gravitasi tidak ada kuadrat R-nya dan juga negatif. Jadi diingat-ingat saja ya. Dan karena energi potensial dan potensial gravitasi ini adalah besaran skalar, maka untuk mendapatkan resultan atau jumlah energi potensial dari 2 atau 3 atau 4 benda bermassa M itu cukup menjumlahkan dengan penjumlahan biasa ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menghitung energi potensial dari benda yang sangat jauh dari bumi misalkan ya. Karena sangat jauh maka R-nya ini bernilai tak berhingga, besar sekali lah katakan begitu. Sehingga nilai seper R-nya ini mendekati 0 ya. 1 dibagi bilangan tak berhingga itu mendekati 0. Karena seper R-nya 0 maka nilai energi potensialnya adalah 0. Jadi energi potensial itu bernilai 0 di tempat yang R-nya jauh sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba menghitung energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh tubuh kalian? Untuk kalian yang bermassa 50 kg dan berada di permukaan bumi, maka energi potensial yang dimilikinya adalah digunakan persamaannya ya, Gm massa kalian dibagi jarak kalian dari pusat bumi, yaitu jari-jari bumi itu sendiri. Kita hitung ternyata besarnya adalah 3,14 kali 10 pangkat 9 Joule. Besar sekali energi potensial yang dimiliki oleh tubuh kita ya. Ini nilainya negatif karena relatif terhadap nilai 0 yang di jauh tak berhingga
Ya, nilai nolnya ini bersifat arbitrasi sebetulnya. Artinya kita boleh saja memberikan nilai yang berapa, ya, karena dia sifatnya relatif terkait dengan nilai nol yang kita tetapkan ini tadi. Untuk potensial gravitasinya benar jauh sekali, sama 0 Joule per kilogram. Potensi gravitasi di permukaan bumi ya seperti kita tadi adalah 6,28 kali 10 pangkat 7 Joule per kilogram. Berapa potensial gravitasi di titik setinggi H ya, yang katakan di sini hanya sama dengan jari-jari bumi itu sendiri, ya bisa saja yang lain, cuma di sini kita ngambil mudahnya saja. Maka nilainya adalah setengah dari potensial gravitasi ya ketika di permukaan bumi. Pada animasi kita ada kelapa yang jatuh, katakan dari ketinggian H. Tinggi H ini diukur dari permukaan tanah, permukaan bumi. Maka ketika dia masih di atas pohon, dia memiliki energi potensial maksimum paling tinggi ya. Sementara energi kinetiknya 0. Begitu dia jatuh, energi potensial gravitasinya GMM dibagi R. M ini adalah massa dari kelapa itu sendiri. Energi kinetiknya mengikuti persamaan setengah MP kuadrat. Ya. Nah, ketika jatuh sampai di tanah, maka energi kinetiknya adalah paling tinggi, paling besar. Sementara energi potensialnya adalah kalau kita anggap 0 ya, 0 ya, dia paling kecil, minimum. Nah, ini ketika tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja, hanya gaya gravitasi saja. Pada sistem seperti ini, besarnya energi mekanik ya, jumlah energi potensial ditambah energi kinetiknya itu tetap berlaku hukum kekekalan ya. Energi mekaniknya ini konservatif, artinya bertahan, tidak berubah. Nah, secara perumusan dituliskan secara lengkap ya. Jadi energi potensialnya ini hanya berubah bentuk menjadi energi kinetik ketika di atas dan sampai di bawah. Ini adalah dikatakan sistem yang bersifat konservatif, artinya berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Di sini kita mengabaikan gesekan udara ya, dianggap gesekan udaranya kecil. Kalau ada gesekan udara maka nggak berlaku energi mekanik ini, karena ada energi yang hilang dalam bentuk panas ya di permukaan kelapa itu, dan dalam bentuk suara yang ketika dia bergesekan dengan udara. Nah, di sini kita mengabaikan sehingga dianggap berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, yang kita kenal energi potensial itu adalah mg kalikan H. Nah, ini sebetulnya bersifat relatif ya. Ketika kita mencoba menggunakan pendekatan ketinggiannya dan bukan jaraknya dari pusat bumi ya. Nah, di sini ada satu hal lagi. Kalau energi potensial di suatu tempat itu semuanya berubah, atau energi kinetik yang kita gunakan kita lemparkan ke atas dan semuanya berubah menjadi energi potensial ketika di permukaan bumi, maka dikatakan benda itu sudah lepas dari gravitasi bumi. Nah, kalau kita gunakan persamaan EP sama dengan EK, maka EK minimal untuk lepas dari muka bumi ini, dari gravitasi di muka bumi adalah V sama dengan akar dari 2 kali gravitasi bumi dikalikan jari-jari bumi, disebut dengan kecepatan lepas. Sebelum Newton menyampaikan hukum gravitasinya, seorang ilmuwan yang bernama Kepler sudah membuat hukum yang berdasarkan pengamatan. Ini disebut hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Pengamatan ini bersifat eksperimen. Nah, apakah hukum gravitasi Newton ini bisa menjelaskan atau cocok sama hukum Kepler ini? Kita bisa lihat lebih dulu hukum Kepler 1
bahwa seluruh planet yang mengorbit bumi, mengorbit matahari itu memiliki lintasan elips, di mana matahari terletak di salah satu titik pusat elipsnya. Dan luas daerah yang disapu oleh garis khayal, yaitu garis penghubung planet dengan matahari, itu sama jika periode yang ditempuhnya sama. Ini hukum Kepler 2. Dari hukum 1 dan 2 ini Kepler menyimpulkan bahwa periode planet-planet mengelilingi matahari itu dibagi dengan jarak rata-ratanya ketika elips ini dipandang seperti sebuah lingkaran atau boleh didekati sebagai sebuah lingkaran, ya, maka berlaku jarak rata-rata pangkat tiganya itu konstan. Periode kuadrat dibagi jarak rata-rata pangkat tiganya itu konstan, berlaku untuk semua planet. Nah, nanti di bagian berikutnya kita akan lihat apakah hukum gravitasi Newton sesuai dengan ini, khususnya yang Kepler. Aplikasi dari hukum Newton, hukum gravitasi Newton ini salah satunya adalah teknologi satelit. Satelit yang diluncurkan menggunakan sebuah roket, kemudian dilepas dengan kecepatan V, maka dia mengorbit pada bumi kita. Syarat dari sebuah benda bergerak melingkar adalah dia mengalami gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya ke pusat dari lingkaran, sehingga dia memiliki percepatan sentripetal AS. Ya, nah, besarnya percepatan sentripetal ini secara eksperimental ternyata adalah sama dengan laju atau kecepatan linearnya dikuadratkan dibagi dengan panjang jari-jari dari lintasan lingkarannya tadi. Nah, ternyata gaya ini dipenuhi oleh gaya gravitasi Newton. Jika Fs sama dengan gaya gravitasi Newton, maka itu berarti bahwa Gm massa bumi dikalikan massa benda, massa satelit dibagi radiusnya, ya, sama dengan sentripetal, gaya sentripetal, yaitu massa kalikan V kuadrat dibagi radiusnya. Nah, di sini R kuadratnya menghilang, tinggal 1, sehingga didapatkan bahwa syarat untuk dapat tetap dalam orbitnya, kecepatan dari satelit itu harus sama dengan akar dari G kalikan M dibagi dengan jarak orbit yang diinginkan, ya, dan ini dapat dikontrol melalui stasiun bumi berapa kecepatan satelit itu sehingga dia bisa tepat. Dan di dalam satelit yang biasa digunakan adalah geostasioner, di mana dia memiliki periode sama dengan periode bumi, ya. Jadi satelit itu tetap di atas kepala kita, tidak berpindah-pindah ke lain tempat, tidak berpindah ke lain hati, ya. Satelitnya tetap ada di atas pusat peta dari Indonesia Nusantara. Nah, di sini kita lihat hasil tadi, kalau diterapkan bahwa V itu sama dengan omega kali R, dan omega itu adalah 2pi dibagi periodenya. Kalau 2 kuadratkan didapatkan 4pi kuadrat R kuadrat dibagi T kuadrat. Nah, ini kalau kita buat persamaannya kembali ke sini, ya, ke V kuadrat sama dengan Gm dibagi R, maka kita dapatkan bahwa ternyata benar. Nah, ini berlaku baik satelit maupun planet-planet yang mengitari matahari, bahwa T kuadrat dibagi R pangkat 3 itu konstan. Satelit ini memiliki dampak yang baik dan dampak yang buruk, ya. Salah satu dampak baiknya kita rasakan di dalam komunikasi, telekomunikasi, pakai HP, kita pakai internetan sekarang ini. Dampak buruknya juga ada, yaitu banyaknya sampah satelit yang sudah aus, sudah tua, ada juga yang jatuh ke bumi menimbulkan bahaya tersendiri buat manusia.